selamat sore di sini. Uh, Vlog gue kali ini gue mau sharing pengalaman gue kerja di Jerman, suka duka kerja di sini, gimana tips-tipsnya, berapa jam kerjanya di sini, berapa gajinya di sini, hak dan kewajiban apa aja yang harus kalian penuhin, segala macam ya. Sendiri udah 2 tahun kerja di Jerman, ntar April nanti udah mau masuk tahun ketiga. Cepet juga ya, nggak nyangka. Gue sebenarnya nggak ada pengalaman kerja di Indonesia, jadi sorry gue nggak bisa nge-compare. Cuman gue dulu sempat praktikum doang di Indonesia, itu pun cuman 6 bulan. Jadi gue sama sekali nggak bisa nge-compare gimana kerja di Jerman sama kerja di Indonesia. Dulu gue nyampe ke Jerman itu pakai Arbeitssuchende Visum, dapat 6 bulan. Yang kuliah di Jerman itu bakal dapat Arbeitssuchende Visum itu 18 bulan untuk cari-cari kerja di sini di Jerman sendiri. Setelah kalian apply, bewerbung sana sini, kalau kalian udah dapat, kalian ntar tinggal datang ke Ausländerbehörde dengan Vertrag kalian untuk ngeganti Arbeitssuchende Visumnya jadi Arbeitserlaubnis. Jam kerja gua di Jerman tuh 8 jam per harinya, 30 menit pause atau istirahat. Jadi totalnya 8,5 jam per harinya. Seminggunya itu 40 jam seminggu, sama berarti 2 hari libur. Setelah peraturan yang baru ini baru berlaku tahun kemarin, itu setelah 6 jam kerja kalian harus diwajibkan untuk istirahat 30 menit. Kemudian setelah itu balik lagi kerja. Kalau lebih dari 9 jam kerja harus ditambah lagi 15 menit istirahat. Nah, dalam satu hari itu nggak boleh lebih dari 10 jam kerja. Setelah 10 jam kalian harus pulang. Nggak tahu kerjaan kalian belum selesai atau apa, itu harus pulang. Ini gue bicara tentang kerjaan yang umumnya ya di Jerman. Sebenarnya peraturannya beda-beda sih. Kalau misalkan kalian staff standing atau staff standing itu kayak kerja entrepreneur lah, kalian tuh kayak bikin usaha di sini ntar jam itu beda lagi ya. Ini gue bicara tentang umumnya pekerjaan di namanya Manteltarifvertrag. Apa ya tuh bahasa Indonesianya? Gue juga nggak ngerti. Pokoknya pada umumnya kalau kalian kerja fast angestellt atau kerja di suatu perusahaan itu seperti itu. Nah, jadi setelah 10 jam kerja itu kalian harus dapat yang namanya Ruhezeit 11 jam. Jadi kalian dalam 11 jam berikutnya itu nggak boleh kerja. Itu harus istirahat, namanya Ruhezeit. Nanti boleh kerja lagi. Jadi kalau kalian yang kerja ntar di operasional kayak gua yang ada 3 shift kayak gitu, ya kalau misalkan kalian habis kerja itu harus 11 jam 11 jam istirahat gitu. Dalam setahun itu kalian harus baca lagi Vertrag kalian dengan benar-benar sebelum kalian ngedecide untuk kedatangan Vertragnya. Itu kalian harus lihat berapa libur kalian, cuti atau urlaub kalian, berapa gaji kalian. Setahu gua libur itu setahun kalian dapat sekitar 21 hari. Gua sendiri dapat 23, 24, atau 25 ya, sekitar segitu deh. Kalau di total itu kalian bisa 6 minggu libur kalau semua cutinya diambil dalam satu sekaligus, itu sekitar 6 mingguan. Cuti yang gue maksud di sini, misalkan kalian 7 hari kalian mau 7 hari libur, itu kalian ngambil cuti berarti cuma 5 hari doang, karena 2 hari libur di satu minggunya kan itu udah emang kalian udah nggak kerja, jadi cuma 5 hari doang. Makanya teman-teman gue yang di Indo kadang suka bingung, lu balik mulu, lu cuti lu liburan mulu, ya gimana ya, segitu liburnya emang banyak di sini segitu. Itu aja belum termasuk hari tanggal merah yang ada di 1 tahun itu. Tapi emang konsekuen di sini orangnya. Gua sendiri emang hari libur di Jerman itu beda-beda. Di Hamburg sama di Munchen, kayak di NRW itu hari liburnya beda-beda. Di Munchen pun beda-beda.
Jadi ada beberapa, kayaknya dulu tentang gara-gara Katolik sama Protestan ya deh, hari liburnya itu tergantung itu soalnya. Kalau misalkan hari libur atau tanggal merahnya di weekend atau di weekend, itu nggak ada pengganti, nggak kayak di Indo yang dimajuin ke Sabtu, dimundurin ke Jumat, kalau nggak dimajuin ke Senin. Nggak, kalau misalkan liburnya di hari Minggu ya udah berarti berarti ya, ya sial aja, Sabtu Minggu lu harus nggak dapat pengganti hari liburnya ya. Libur sendiri yang tadi gue bilang sekitar 21 hari itu, selama libur kalian tuh bakal tetap dapat nerima gaji full. Jadi urlop kalian tuh dibayar segitu. Banyak juga yang nanya berapa sih gaji kerja di Jerman. Itu emang variasi ya. Kalau bicara tentang Gehalt atau gaji, itu pemerintah Jerman sendiri itu udah netapin Mindestlohn atau upah minimumnya itu per jamnya itu 8,5 euro per jam. Itu Mindestennya ya. Ya kalau kalian orang engineering, kalau nggak kedokteran, setelah lulus mau kerja ke dokter pasti lebih lah dari situ. Tapi emang Mindestennya separah-parahnya kalian tuh baru bakal harus wajib digaji 8,5 euro per jam. Kalian juga harus baca Vetra kalian tuh biasanya terteranya tuh cuman bruto doang. Jadi kalian netonya tuh gaji bersihnya tuh nggak ada yang tahu, karena tergantung sama ntar steuer klase kalian tuh single atau punya istri atau pasangan, apa pasangan itu kerja atau nggak punya anaknya umur berapa, itu steuer klase beda-beda. Jadi bisa aja brutonya sama, cuman kalian dengan keluarga kalian yang nggak tahu, yang misalkan udah nikah atau yang punya pasangan, itu bisa aja terima brutonya netonya itu beda. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu berapa sih neto kalian tuh emang, tapi kalian udah bisa kira-kira lah, cuman pastinya emang belum tahu. Nah, nanti di sini Jerman juga peraturannya beda-beda sih tiap perusahaan. Cuman kalau di gue sendiri ada yang namanya Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld itu kayak apa ya, kalau di Indonesia gaji ke-13 lah ya. Kalau lagi lebaran tuh kalian bisa dapat apa. Bicara tentang pajak, Jerman tuh punya banyak pajak sih, itu agak sedikit berbelit-belit, complicated ya, complicated mereka bilang, banyak banget itu. Jadi jangan heran ntar setelah kalian kerja nerima slip gaji tiba-tiba banyak banget minus-minusnya, potong pajak sana sini. Tapi emang Jerman kan menganut sistem sosial, jadi emang banyak banget pajak yang harus kalian bayar. Itu rata-rata sekitar 35% dari gaji kotor kalian, atau bahkan bisa sampai 45% bagi kalian yang mungkin mau buka usaha di sini self standing. Itu pajaknya emang gede banget. Dari 35% atau sampai 45% pajak yang kalian bayar itu emang isinya ada banyak. Ada pajak penghasilan sendiri, ada Solidaritätszuschlag, ada Arbeitslosengeld, ada Krankenkasse, ada juga Sozialversicherung, itu di dalamnya ada rente kalian yang harus kalian bayar. Gue coba ngejelasin secara singkat apa aja itu semuanya. Pajak penghasilan ya jelas lah ya. Pertama dari bruto itu kalian bakal dipajak penghasilan. Setelah dari pajak penghasilan kalian tuh nanti ada namanya Solidaritätszuschlag, itu biasanya 5,5% dari pajak penghasilan kalian. Tentang Krankenkasse atau Krankenversicherung, itu wajib hukumnya di Jerman. Semua orang tuh harus versichert, artinya semua orang tuh emang harus terdaftar asuransi. Kalian gak akan bisa kerja kalau kalian gak ada asuransi. Asuransi sendiri sebenarnya dibagi dua. Kalian tuh bisa daftar di Privatversicherung atau private company, atau ada Gesetzliche Versicherung. Itu yang sama negara lah, sama kayak BUMN lah gitu lah ya di Indonesia ya. Tapi ada juga perusahaan swasta yang menawarkan Versicherung yang diminta oleh pemerintah. Jadi kayak DAK. Jadi kalian tinggal pilih, ada plus minusnya Privatversicherung sama Gesetzliche Versicherung. Sebenarnya privat itu emang banyak lah ya anggebotnya, banyak banget leistungnya atau servisnya tuh on top itu banyak. Tapi emang pajaknya biasanya kalau kalian masih muda itu masih standar kayak Gesetzliche, bayar itu hampir sama. Tapi ntar kalau misalnya makin tua itu makin tinggi makin mahal. Sedangkan Gesetzliche itu biasanya mereka tuh emang rata stagnas. Jadi saran gue sih kalian
ambil yang statlich aja, ada DAK, ada OK, ada teknische Krankenkasse, pokoknya ada banyak. Kalian tinggal daftar, kalian tinggal datang. Gue mau daftar sambil bawa Vetra kalian, nanti kalian si Versicherer itu bakal kirim surat ke Arbeitgeber atau pemberi kerja kalian. Ya, masih soal Krankenkasse, ada namanya Pflegeversicherung. Jadi ntar gaji kalian tuh diminus lagi untuk pajak ini. Pajak ini sebenarnya gunanya itu kalau misalkan kalian masuk rumah sakit dan harus tinggal di rumah sakit atau harus nginep di sana. Nah, mereka tuh hitung-hitungannya dari sini. Biasanya emang kalian itu kalau yang ini lagi gue bilang, kalau kalian dapat gesetzlich ya udah kalian tuh dapat satu kamar. Misalkan yang biasa aja nih yang berempat, kalau nggak berlima, nggak ngerti. Cuman kalau yang privat versichert tuh kalian bisa aja yang dapat ruangannya sendiri. Atau sebenarnya gesetzlich itu bisa juga pengen yang gue nggak mau gabung nih sama yang orang yang sakit yang lainnya, bisa aja. Cuman kalian harus nambah lagi biayanya. Kalian di sini kalau sakit apa aja itu dibayar, mau sakit apa aja, mau apa aja itu sakit, kalian tinggal ke dokter, nanti pasti diobatin, gratis. Ya gara-gara kalian emang bulannya kan dipotong pajak asuransi. Ya udah, pengalaman gua tahun lalu gua baru kerja 1,5 tahun dan gua sakit gigi gua kan, gigi geraham belakang gua tuh udah tumbuh 4-4-nya tuh, agak tumbuhnya tuh nggak lurus lah ya, sakit banget, ngegeser gigi yang lain. Akhirnya gue ke dentist, gue udah ngeri aja, anjir gue bro, berapa nih bayarnya, dijamin kan sebuah mahal kalau ke dokter. Akhirnya gue diharusin gigi 4-4 itu emang harus dicabut. Ya udah akhirnya gue tinggal tunjukin kartu asuransi gue. Gue bikin appointment, di operasi kecil 4 giginya dicabut. Gue dikasih obat, gue nggak bayar, nol. Dan selama gue sakit itu gue tetap digaji full. Ada lagi namanya Sozialversicherung. Nah, Sozialversicherung itu di dalamnya ada buat bayar pajak rente kalian atau bayar pensiun kalian. Ada juga di dalamnya Arbeitslosenversicherung, itu untuk orang-orang yang nggak bisa kerja, itu dapat duit di Jerman. Jadi itu pun sebenarnya balik kepada kalian ya, amit-amit kalau misalnya suatu saat nggak ngerti ya, perusahaan kalian bangkrut atau apa nggak ngerti ya, akhirnya kalian harus di PHK, sambil nyari kerja itu kalian dikasih gaji, dikasih duit sama pemerintah itu selama 3 bulan. Yang gue tahu, yang gue dengar itu bakal dikasih full. Terus setelah bulan keempat itu bakal dikurangi 20%. Jadi kalian tuh kayak dipaksa, atau enggak ya udah jangan keenakan doang dapat duit, jadi kalian harus cari kerja lagi gitu. Pusing itu kalau misalkan amit-amit orang yang lagi kerja terus tiba-tiba nggak ngerti, nggak bisa kerja lagi gara-gara mental atau gara-gara kecelakaan atau apa, itu harus full rente. Hidup kalian tuh bakal difinansier atau bakal dibiayai sama negara. Gue pikir tuh awalnya itu kayak nabung lah ya, kita bayar per bulan, bakal nabung ntar untuk masa depan kita kalau misalnya udah umur 60. Di sini kan rentenya itu atau pensiunnya itu umur 65 tahun, habis itu kalian udah bisa pensiun kan. Gue pikir kayak nabung, enggak, ternyata sistemnya itu kita nih yang masih muda-muda atau yang kita yang masih kerja-kerja, orang-orang yang masih kerja kayak gini tuh sekarang ngebiayain orang-orang yang tua yang udah masuk pensiunan. Nah nanti kalau kita udah pensiun, anak-anak muda yang pada saat kita pensiun nanti itu yang ngebayarin ini kita. Jadi kayak sistem sosialnya seperti itu. Itu sih enaknya kan, makanya sosial, negara sosial lah di sini, menganut sistem sosial ya gitu. Berarti sebenarnya meskipun orang-orang di sini itu pada kaku ya, pada cuek satu sama lain, tapi sebenarnya mereka tuh peduli banget secara tidak langsung. Karena ya wie gesagt, atau yang gue bilang, pajak itu kan emang kalau makin gede penghasilan kalian makin gede juga dong pajaknya ya. Akhir tahun itu kalian bisa namanya Einkommensteuervergleich. Itu kalian bisa isi sendiri formnya, atau kalian bisa kalau nggak mau rempong kalian bisa ke Steuerberater atau ke orang-orang yang ngerti pajak. Itu ntar kalian dapat kayak return pajaknya dalam 1 tahun, itu bakal ada pengembalian pajak lah ya. Ya kalau kalian nggak mau bayar buat orang buat ngerjain ya kalian bisa ngisi sendiri, ada formnya.
Kultur kerja di sini tuh emang harus ini ya, harus profesional. Mereka tuh harus benar-benar yang namanya juga efisiensi lah. Libur kalian banyak, jadi kalian tuh harus benar-benar itu. Dan mereka tuh orangnya di sini direct, harus kalau kalian salah ya udah sama chef kalian atau mungkin sama bawahan kalian bakal nanya kenapa sih gini, kok beda atau apa, kayaknya nggak salah. Ya udah, kalau mereka pun salah ya kalian harus direct. Gua sendiri masih belum bisa untuk langsung ngomong kalau ada apa. Kadang-kadang suka pakai bahasa halus tuh, ini kayaknya lebih baik kayak gini deh, mungkin kayaknya ini agak salah gitu deh. Gue masih belum bisa direct, tapi emang gue udah better dari awal gue kerja di sini. Gue sudah bisa ngomong ini salah, oh ini caranya ini, gue udah bisa direct. Private label atau enggak kayak kehidupan pribadi ya, kadang-kadang kalian kalau dekat ya bisa jalan-jalan bareng. Kalau nggak pulang kerja itu bisalah hangout bentar, minum kafe. Hobi nge-gym, kayak misalkan gue suka nge-gym sama arbeit kolega gue, temen gue. Rata-rata nggak terlalu eng lah ya, befriended ya, itu deh. Ya itu tadi vlog gua tentang serba-serbi kerja di Jerman. Feel gluk buat kalian yang bentar lagi udah mau tesis atau udah mau selesai. Selamat datang di dunia kerja di Jerman dengan segala macam benefit yang kalian terima. Untuk kalian juga yang mau dari Indonesia yang mau kerja di sini, ya tadi serba-serbinya tentang perpajakan, tentang cara kerja di sini, berapa gaji yang kalian terima, segala macam hak dan kewajiban kalian. Setidaknya bisa dapat kasih pencerahan lah setidaknya dari gua. Terima kasih udah ngeliat vlog gua, lihat juga vlog gua yang lainnya. Jangan lupa subscribe, likes, atau bahkan sharing video gua, mungkin bermanfaat buat teman-teman kalian yang lain. Yuk, ciao.